Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman semuanya, apa kabar untuk kali ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam kabar baik ya. Dimudahkan rezekinya dan segala cita-cita impiannya di tahun 2022 ini dapat terkabulkan. Amin. Teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mengklik video ini ya. Mohon dukungannya supaya channel Kang Triana dapat terus berkembang dengan di subscribe ya teman-teman. Oke. Nah kemudian juga jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan juga di share video ini supaya teman-teman semuanya dapat informasi yang saya sampaikan hari ini. Nah untuk kali ini teman-teman, Kang Triana akan membahas tentang ada penambahan atau kenaikan bantuan sosial bagi KPM PKH di tahun 2022. Mantap teman-teman. Nah, apa penambahan itu ataupun kenaikan bantuan sosial itu? Simak terus informasinya. Kang Triana akan bahas teman-teman. Oke, kita lanjut untuk informasinya. Nah, jadi teman-teman, di tahun 2022 ini kemarin para pendamping PKH sudah melakukan pemutakhiran data-data KPM PKH di tahun 2022. Nah, makanya ketika ada pemutakhiran, maka setiap komponen KPM PKH akan ada perubahan ya. Akan ada yang naik bantuan sosialnya dan juga pasti akan ada yang turun bantuan sosialnya teman-teman. Nah, apa saja yang dimutakhirkan? Nah, jadi yang dimutakhirkan itu komponen-komponen kategori KPM PKH yang update di tahun 2022 ini. Nah, jadi untuk kemarin pada tahap di tahun 2021 ini utamanya di tahap 3 dan 4. Nah, itu teman-teman semuanya masih sama ya. Bantuan sosialnya untuk dua tahap itu sama, jadi tidak ada perubahan. Walaupun ada kenaikan, ada yang lulus dan juga ada yang berubah kategorinya, tetapi tidak berubah nilai bansosnya dikarenakan untuk tahap 4 itu diambil dari tahap 3. Nah, makanya sekarang untuk tahap 2022 khususnya yang terdekat ini tahap 1. Nah, sudah dilakukan pemutakhiran oleh setiap pendamping PKH. Maka teman-teman akan berubah nih nilai bantuan sosialnya untuk di tahun 2022. Contohnya seperti ini. Teman-teman mempunyai komponen anak sekolah SD ya di tahun 2021. Tapi sekarang sudah naik kelas ke SMP ya, udah naik jenjang. Nah, makanya waktu 2021, nah itu kan tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi si nilai bantuan sosialnya masih sama yang SD sekitar 225.000. Nah, untuk sekarang sudah dimutakhirkan oleh pendamping di naik kelas atau naik jenjang, sehingga ketika nanti turun data bayar tahap 1 termin 1, maka kemungkinan sudah berubah ke jenjang SMP. Nah, jadi KPM akan menerima bantuan sosialnya sesuai komponennya, yaitu SMP di angka 375.000. Mantap teman-teman. Nah, kemudian juga yang SMP sama naik ke SMA, nah itu akan merubah juga untuk bantuan sosialnya yang awalnya terdeteksi SMP dan sekarang di lapangan, di real di lapangannya sudah SMA. Nah, itu juga sama akan terbayar untuk SMA. Berarti di tahun 2022 ini, nah, teman-teman semua KPM PKH akan mengalami kenaikan nilai bantuan sosial karena perubahan komponen teman-teman semuanya ya. Itu dia informasi yang mantap. Nah, apabila ada kenaikan setelah dimutakhirkan, maka juga akan ada penurunan teman-teman. Karena apa penurunannya? Nah, jadi begini ya. Ketika teman-teman mempunyai komponen yaitu anak balita ataupun usia dini 0 sampai 6 tahun ya. Nah, sekarang sudah masuk kelas ataupun sudah masuk SD.
berarti teman-teman akan mengalami penurunan dikarenakan pada waktu usia dini ya, ataupun misalnya lagi hamil itu kan nilainya lumayan ya, Rp750.000. Sekarang anak tersebut sudah masuk sekolah. Nah, jadi bantuan sosialnya sudah lagi tidak anak yang usia dini. Jadi bantuan sosialnya hanya Rp225.000. Yang awalnya Rp750.000 sekarang menjadi Rp225.000. Maka akan mengalami penurunan ya teman-teman. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga bagi KPM yang mempunyai anak sekolah misalnya kelas 3 ataupun kelas 12 SMA ya, sekarang sudah lulus ya. Nah, itu juga berarti teman-teman akan mengalami penurunan nilai bantuan sosialnya. Yang awalnya mempunyai komponen misalnya satu anak SD sama satu anak SMA, sekarang sudah keluar SMA-nya. Nah, berarti nanti di tahap selanjutnya teman-teman hanya mendapat bantuan sosial yang anak SD-nya. Itu dia teman-teman ya. Jadi yang harus dipahami dan diketahui oleh KPM supaya nanti ketika bantuan sosialnya cair kemudian hanya satu komponen yang SD-nya saja dan menjadi menurun, nah itu teman-teman tidak protes ataupun tidak menjadikan pembicaraan. Nah, itu kalau teman-teman semua sudah paham ketika komponennya habis, komponennya lulus, nah teman-teman jangan melakukan protes ataupun kritikan terhadap pendamping maupun pihak-pihak yang lainnya ya, karena teman-teman sudah mengerti ketika KPM PKH itu mendapatkan bantuan sosial jadi sesuai dengan komponen yang dimilikinya. Ya teman-teman, itu dia informasi untuk kali ini. Kabar baik bahwa ada penambahan nilai bantuan sosial ya untuk KPM PKH di tahun 2022 ini dikarenakan adanya pemutakhiran kategori dan komponen KPM PKH. Nah, gimana teman-teman informasinya kali ini? Bagus gak? Nah, kalau bagus ayo di like dulu video ini, komen di bawah, dan juga di share supaya teman-teman semuanya mendapatkan informasi dari Kang Triana. Oke? Dan jangan lupa juga Kang Triana mohon dukungannya supaya channel ini terus berkembang dengan cara di subscribe teman-teman ya. Hidupkan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman semuanya dapat informasi ketika Kang Triana upload video. Nah, untuk kali ini Kang Triana pamit. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.